mekanisme di Jemaah Opat menjalankan roda pemerintahan di zaman dahulu kala, kalau kita pelajari syair-syairnya nenek moyang kita dulu, sudah duluan orang Gayo ini menyelamatkan hutan. Kalau kita pelajari syairnya, mana syairnya orang nenek kita dulu? Jangan ditumbang pucuk naik, pucuk sungai artinya. Jangan ditumbang pucuk sungai. Supaya berselisih marah bahaya. Kena hutan lindung tempatnya Aceh, tumbang pilih kayu di rimba. Jangan ditumbang pucuk sungai supaya berselisih marah bahaya. Bagusnya hutan kenapa ada? Supaya cacak tamahan sama harimau, tambah huruf kule. Jadi ini tidak ada lagi. Pucuk sungai sudah habis ditumbang, harimau sudah dijual kulitnya. Jadi generasi yang akan datang ini tinggal cerita kayak Taurus. Ini fotonya, ini foto harimau, ini foto gajah. Barang itu sudah enggak ada lagi. Banyak hal yang diajari oleh Bang Aman Jarum. Salah satunya kita harus menjaga hutan. Bagaimana cara menjaga hutan? Kita sudah punya tradisi dari nenek-nenek moyang kita dulu, seperti pernah yang dia ceritakan. Ini Bang, terus. Seperti yang dia ceritakan. Ya, terus seperti yang dia ceritakan, kalau kita mau menebang kayu, kalau di zaman nenek moyang kita itu, kita harus pakai pawang hutan, kita harus baca mantra-mantra. Kita kalau menebang kayu, kita harus pamitan dulu kepada kayu, dan kita harus siapkan dulu gantinya. Setelah kita menebang, kita harus tanam yang baru gitu. Tahunya saya tahu memang tidak saya catat kena kedatangan Pangdam di Amjah ke Pinigi tahun 68. Jadi dipanggil saya ke lokasi itu, saya sedang menanam bambu. Di situ saya tahunya bambu itu saya tanam tahun 68. Jadi kenapa saya cinta lingkungan, kenapa saya menanam bambu? Karena ini wasiat daripada kakek saya. Kalau tidak saya kerjakan, perasaan saya khianat. Itu makanya saya menjadi relawan penyelamat lingkungan, memberi bukan mengharapkan balasan. Karena bambu itu ditanam banyak gunanya, dia bilang. Di masa itu banyak gunanya untuk sayur, untuk kandang ayam, untuk pagar, untuk bambu runcing pun bambu, dia bilang. Musir Belanda pun bambu dibilang kakek itu makanya suruhnya tanam bambu itu. Jadi hutan harus dijaga, bukan nggak bisa nebang hutan, bisa, tapi ada atur mainnya. Kenapa dijaga hutan, bilang sama kakek? Karena nggak bisa ulah satu orang itu bisa hancur ribuan orang. Dulu ketika saya masa SMA, saya hanya sekitar sekilas sebagai namanya satu kampung, berarti saudara. Saya pernah ada namanya Kampung Uring, di sana ada pamflet tulisan, di sini dilarang nyetrum. Ketika itu saya masih sekolah SMA, kebetulan saya bersama seorang abang. Ini siapa yang buat? Inilah Aman Jarum. Kok bisa dia berpikiran dengan kampung yang tidak mengenal tulis baca, dia tulis pamflet dengan tulisan dari arang hanya di sebilah kayu, dilarang menyetrum. Ternyata inilah sosok Aman Jarum. Habis itu saya pergi sekolah. Ketika saya sekolah, saya sering cari-cari informasi tentang terobosan-terobosan terbaru, baik itu di media online maupun di media cetak. Ternyata orang sekampung saya ada yang punya pikiran jauh, memikirkan generasi-generasi 100 tahun yang akan datang.
tahu dia masyarakat Pinding mau numbang kayu, otomatis Bang Jarum udah marah. Nah, itu makanya sebagian masyarakat kurang setuju. Tapi yang banyaknya yang setuju. Yang dijaga sungai, hutan. Jangan kalau sungai itu jangan diracun, jangan dibom, jangan disetrum. Kalau hutan itu pun dijaga, bukan nggak bisa numbang kayu. Mana mungkin orang Aceh ambil kayu dari Pekanbaru, cuma ada atur mainnya, tumpang pilih. Ya ini kalau masalah program Bang Jarum ini, ya insya Allah kami selaku masyarakat Kecamatan Pinding pada umumnya, ini udah setiap desa kami udah sepakat bahwa program Abang Jarum akan kami lanjutkan akan ke depan pun. Nah, ini sekarang ini bukan Abang Jarum lagi yang bertindak sendiri, akan tetapi kami setiap desa 9 desa sekecamatan Pinding sudah sepakat bahwa siapapun orangnya kalau menumbang sembarangan udah ada teguran dari kepala desa setempat. Itu udah tersurat, Pak. Dia sering memaparkan kepada kita, mari kita kembali kepada tradisi nenek moyang kita. Bagaimanapun modernisasinya, alam adalah tumpuan hidup kita. Keselarasan kehidupan ini bisa terjadi kalau kita cinta kepada alam dan kita berani melestarikan semaju apapun nanti dunia ini. Kita tengok air mengalir, kita tengok ikan cantik, kita tengok hutan lestari. Tapi kan bukan kita aja yang menghidupi dunia ini. Apakah kita memikirkan perut sendiri? Itu kan sama ke hewan.